Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tema besar surat Al-Anfal adalah Al-Manhajul Haraki, sistem pergerakan, sistem perjuangan dalam perspektif surat Al-Anfal. Kemudian ayat pertama sampai ayat 29 berbicara tentang suwaru at-tarbiyah ar-rabbaniyah, potret daripada pendidikan Rabbani yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin, terutama umat Islam yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kurikulum tersebut adalah al-masyiah ar-rabbaniyah, adalah kehendak Allah sebagai penentu dalam perjuangan. Kaum muslimin adalah adat, alat ya, yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan ini. Maka ketika umat Islam secara zahir ya, berhasil membunuh musuh-musuhnya dalam pertempuran, itu pada dasarnya adalah karena kehendak Allah. Makanya Allah berfirman, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maka kamu tidak membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuhnya. Wa ma ramaita idz ramaita, dan tidaklah kamu memanah atau melempar idz ramaita, ketika memanah, tetapi walakinnallaha rama, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melemparnya, memanahnya. Ini adalah sebuah tarbiyah rabbaniyah agar kita tidak bertawakal kepada kemampuan kita, walaupun kita harus mempunyai upaya yang maksimal, tetapi yang menentukan keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kurikulum dari tarbiyah rabbaniyah adalah kemenangan itu disebut oleh Allah sebagai balaan hasanah, sebagai ujian yang baik. Waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah, dan agar supaya Allah menguji orang-orang beriman darinya balaan hasanah, ujian yang baik. Jadi kemenangan pun adalah sebuah ujian. Ini agar kita semua ya ibadallah memahami makna ibtila secara luas. Ibtila tidak hanya ujian yang berupa keburukan seperti kekalahan, kemiskinan, penyakit dan lain sebagainya, tapi ujian ya ibadallah berupa kebaikan, kemenangan, kesehatan, kekayaan. Oleh karena itu, kita harus mempunyai al-mauqif as-sahih, sikap yang benar. Ketika diuji oleh Allah dengan hasanah, kita bersyukur kepada Allah. Ketika diuji oleh Allah dengan ujian sayyi'an, yang buruk, kita harus bersabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuknya kepada umatnya agar mempunyai sikap yang benar ketika diuji oleh Allah, sehingga ujian itu pada dasarnya sebuah kebaikan bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Dan itu tidak ada kecuali untuk orang beriman. Ketika diuji dengan kebaikan bersyukur, ketika diuji dengan keburukan bersabar. Dan itu semuanya baik kepada orang beriman ya ibadallah. Innallaha sami'un alim. Ayat ini ditutup oleh Allah dengan sami' dan alim. Di dalam kaidah tafsir ya ibadallah,
Dikatakan bahwa ketika Allah menutup dengan sifat dan namanya, itu menggambarkan bahwa keterangan sebelumnya ada hubungan dengan sifat tersebut atau nama tersebut. Sami, Allah mendengar, ya. Mendengar apapun, ya, yang kita, ya, katakan, kita zahirkan, kita sembunyikan. Alim, Allah yang mengetahui, ya. Allah mengetahui kapan orang-orang beriman dimenangkan oleh Allah, kapan orang-orang beriman ditunda kemenangannya. Ini semua atas ilmu Allah, sehingga seluruh kebijakan Allah tidak akan salah, karena Allah Maha Sami dan Allah Maha Alim. Ibadallah, ya. Selanjutnya, dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Yang demikian itu semuanya Allah melemahkan tipu daya orang kafir. Ini sebuah tarbiyah robbaniyah agar kaum muslimin yathikuna billah, percaya kepada Allah, thiqah, ya, percaya secara total kepada Allah. Ketika orang-orang beriman berperang menghadapi orang-orang kafir yang zalim itu, katakanlah, yakinilah bahwa orang beriman tidak sendirian, karena orang beriman akan disertai oleh Allah, sementara Allah adalah, ya, Rabb yang melemahkan tipu daya orang kafir. Naam, kita waspada dari tipu daya orang kafir, tapi kita tidak boleh takut, karena janji Allah sebuah kepastian, dan Allah berjanji akan melemahkan tipu daya orang kafir. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum syai'aw walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Ayat 19 ini mempertegas bahwa memang Allah, ya, bersama orang-orang beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan taubih, ya, memberikan peringatan disertai dengan, ya, memperolok-olok. Bukan Allah maha memperolok, tapi ini balasan dari perbuatan orang kafir yang selalu merolok-olok Islam, menganggap kecil orang Islam. Jadi kalau kamu ingin menang, maka sudah datang kepada kemenangan. Sebenarnya sebaliknya, yang datang adalah kekalahan. Kalau kamu berhenti, wahai orang kafir, dari memusuhi umat Islam, dari kufur pada ajaran Allah, maka itu baik bagi kalian. Tapi sebaliknya, kamu kalau kembali, kami kembali, dan, ya, jumlah kamu yang banyak itu tidak akan berguna bagi kamu. Ini semua memberikan pemahaman pada kita semua kaum muslimin bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh banyak jumlah, tidak ditentukan oleh banyak tentara, oleh dana, oleh senjata. Walaupun itu penting, bahkan wajib kita persiapkan, tapi yang menciptakan dan menghadirkan kemenangan hanyalah Allah, karena Allah bersama orang-orang beriman. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Dalam ayat 20 ini Allah mempertegas kembali bahwa kemenangan serta, ya, potret dari tarbiyah robbaniyah harus selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita tahu bahwa dalam ayat pertama kita sudah diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat 20 dipertegas lagi, ya ibadallah. Dan sini ditambah, jangan sampai berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah. Wa antum tasma'un, sementara kamu mendengarkan. Ya ibadallah, yang mendengar sebenarnya bukan orang beriman saja. Orang kafir, orang munafik juga mendengar. Tapi Allah meniadakan pendengaran orang munafik, meniadakan pendengaran orang-orang kafir. Walaupun secara fisik mereka mendengar. Kenapa? Karena mendengarnya tidak disertai dengan tadabbur. Mendengarnya tidak disertai dengan kesungguhan untuk mengamalkannya. Berbeda dengan orang beriman. Ketika mendengar, maka mereka taat. Ya, sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir, orang munafik mendengar, tapi sami'na wa asaina. Kami mendengar, kami maksiat, menentang. Kenapa kita tidak boleh, ya ibadallah, ya, tidak boleh kita berpaling, ya, dari Allah, berpaling dari Rasulullah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Karena orang yang berpaling itu sebenarnya adalah, ya, binatang yang paling jahat, dikaitkan dengan dabah. Ya, makanya
Dalam ayat 21 kita dilarang oleh Allah untuk seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar tapi mereka tidak mendengar. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang mengatakan kami telah mendengar wa hum la yasma'un, sementara mereka tidak mendengar. Ini sebenarnya berpulang pada kaidah umum di mana orang-orang Islam tidak boleh mengikuti sifatnya orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai kaum, maksudnya orang-orang kafir, maka dia termasuk mereka. Dan di antara karakter orang kafir, mendengar tapi pendengarannya tidak melahirkan taat kepada Allah. Dan orang yang seperti itu disebut oleh Al-Quran la ya'qilun, tidak berakal, tidak cerdas, tidak pintar. Maka kecerdasan, ya, kecerdasan itu sebenarnya mustalahun syar'iyyun, istilah agama. Maka cara menilai kecerdasan jangan sekedar kecerdasan secara fisik, tapi kecerdasan adalah ketika manusia segera merespon panggilan Allah, taat kepada Allah, ya. Maka Allah menyebutkan inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguh buruk-buruknya binatang melata di sisi Allah adalah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ya. Ya. Orang yang dungu, orang yang bisu. Ukurannya bukan karena tidak mendengar, tidak bisa berbicara, tapi alat pendengarannya tidak untuk mendengar kebenaran. Lesannya tidak berbicara kebaikan, kebenaran. Maka dianggap, ya, oleh Al-Quranul Karim, dan anggapan Al-Quran itu pasti benar. Mereka itu alladzina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairal la asma'hum. Jadi ya ibadallah, al-khairiyah, kebaikan itu diantara ukurannya apabila mendengarkan kebenaran lalu diamalkan. Maka Allah berfirman, walau alimallahu fihim khaira, dan seandainya Allah mengetahui kebenaran ada dalam diri mereka, la asma'ahum, niscaya Allah akan mendengarkan kepada mereka. Tapi walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi sifat orang kafir yang tidak boleh kita ikuti adalah al-i'rad, berpaling dari kebenaran. Saudara sekalian, hafizakumullah, ayat 24, kita kaum muslimin, ya, diberikan instruksi oleh Allah untuk cepat, ya, merespon panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ibadallah, jadi antara tarbiyah rabbaniyah adalah suratul istijabah linida'illah wa rasulih, cepat merespon panggilan Allah dan Rasulnya. Dan panggilan itu adalah al-haya. Setiap panggilan Allah, panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haya, kehidupan. Sebagian ulama tafsir mengartikan kehidupan di sini yang dimaksudkan adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Karena berjihad di jalan Allah adalah sebuah kehidupan. Bahkan ketika orang terbunuh, tewas, tetapi mereka tetap hidup, tidak boleh dikatakan mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Tetapi sebagian ulama tafsir lain mengatakan ini kehidupan tidak hanya jihad, seluruh instruksi Allah adalah al-haya. Berdasarkan ma itu asmalul mausulat, isim mausul yang paling integral. Seluruh perintah Allah adalah sebuah kehidupan. Terakhir ya ibadallah, diingatkan dengan qaidatul haya, kaidah kehidupan. Masyarakat manapun yang meninggalkan kemungkaran, meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, maka masyarakat tersebut akan mendapatkan azab dari Allah. Dan Allah tidak mujamalah, tidak basa-basi. Maka Allah firmankan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu akan fitnah, yang diantara makna fitnah adalah malapetaka yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Yang terkena adalah orang lain juga, bahkan mungkin orang yang baik yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah sesungguhnya Allah adalah sangat dahsyat iqabnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
Nabi bersabda, "Idza ra'an nasu al-munkara wa la yughayyirunahu yushikullahu ayyummahum biiqabi." Apabila masyarakat melihat kemungkaran apa saja pakai al-istighraq, yastaghriqu jami'an wa'il munkar. Kemungkaran ekonomi, politik, budaya, akidah, ya, akan melahirkan musibah bencana yang menimpa sebagian orang. Kita khawatir, ya. Tetap semoga kita berdoa semoga kita diselamatkan Allah dari musibah corona dan musibah-musibah yang lain. Tapi kita khawatir, jangan sampai musibah ini berubah menjadi adab gara-gara sebagian masyarakat diam, tidak merubah kemungkaran. Ya ibadallah, akhirnya terkena ancaman Allah. Karena ancaman Allah adalah pasti, janji dan sanksi Allah adalah pasti, ya ibadallah. Maka dengan ya tarbiyah rubbaniyah ini, semoga kita semua anak bangsa ini yang kita cintai karena Allah dan seluruh kaum muslimin bersegera tobat. Di antara bentuk tobat kita adalah beribadah kepada Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga semoga ya bencana demi bencana, wabah demi wabah cepat segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi umat bangsa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.